Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa Indra. Hari ini saya akan membahas tentang istilah-istilah dalam hadis. Istilah yang berhubungan dengan generasi periwayatan. 1. Sahabat. Pengertian sahabat. Kata sahabat dari segi kebahasaan adalah mushtaq atau turunan dari kata syubah yang berarti orang yang menemani yang lain tanpa ada batasan waktu dan jumlah. Definisi lain yang hampir senada mengatakan bahwa sahabat adalah orang yang bertemu Rasulullah SAW dengan pertemuan yang wajar sewaktu Rasulullah SAW masih hidup dalam keadaan Islam dan beriman dengan beliau. B. Cara untuk mengetahui sahabat. 1. Ada status kesahabatan khalifah yang 4 dan mereka yang terkenal lainnya, seperti sahabat yang 10 yang dijamin Rasul masuk surga. 2. Melalui kabar masyhur dan mustafid, yaitu kabar yang belum mencapai tingkat mutawatir namun meluas di kalangan masyarakat, seperti kabar yang menyatakan kesahabatan Domam ibnu Salabah dan Ukasyah ibnu Muhsan. 3. Melalui pemberitaan sahabat lain yang telah dikenal kesahabatannya melalui cara-cara di atas. Contohnya adalah kesahabatan Hamamah ibnu Hamamah al-Dausi yang diberitakan oleh Abu Musa al-Ash'ari. 4. Melalui keterangan seorang tabi'in yang thiqat atau terpercaya yang menerangkan seseorang itu adalah sahabat. 5. Pengakuan sendiri oleh seorang yang adil bahwa dirinya adalah seorang sahabat. Pengakuan tersebut hanya dianggap sah dan dapat diterima selama tidak lebih dari 100 tahun sejak wafatnya Rasulullah SAW. C. Keadilan sahabat. Para ulama hadis sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat adalah adil. Yang dimaksud dengan keadilan mereka di sini adalah dalam konteks ilmu hadis, yaitu terpeliharanya mereka dari kesengajaan melakukan dusta dalam meriwayatkan hadis, dari melakukan penukaran atau pemutarbalikan hadis, dan dari perbuatan-perbuatan yang lain yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka. D. Al-Abadillah. Dari kalangan sahabat ada yang diberi gelar atau dikenal dengan sebutan Al-Abadillah, yaitu mereka yang bernama Abdullah. Yang dimaksud dengan Al-Abadillah ini tidaklah mencakup semua sahabat yang bernama Abdullah, yang jumlahnya menurut Ibnu Salah ada sekitar 220 orang, tetapi hanya tertuju pada 4 sahabat saja, yaitu Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Al-Zubair, dan Abdullah ibnu Amr. Pengkhususan 4 orang sahabat di atas menurut Al-Baihaqi adalah karena keempat orang sahabat tersebut mempunyai peranan yang besar dalam pemeliharaan dan penyebarluasan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. 2. Muqaddaramun. Muqaddaramun adalah bentuk jamak dari muqaddaram, yaitu orang yang hidup pada masa jahiliyah dan masa Nabi Muhammad serta memeluk agama Islam, namun dia tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Muslim, bagaimana dikutip oleh Imam Al-Hakim Al-Naisaburi, menyebutkan bahwa muqaddaramun adalah orang-orang yang mendapati masa jahiliyah dan tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, namun mereka bersahabat dengan para sahabat Nabi SAW. Al-Hakim dan demikian juga Ibnu Al-Salah serta Ibnu Hajar memasukkan muqaddaramun ke dalam kelompok tabi'in besar. 3. Tabi'in. Tabi'in adalah jamak dari tabi'in atau yaitu secara bahasa berarti pengikut. Dalam istilah ilmu hadis, tabi'in berarti orang yang bertemu dengan sahabat satu orang atau lebih. Kebanyakan para ulama hadis berpendapat bahwa tabi'in adalah setiap orang yang bertemu dengan sahabat meskipun tidak sampai bergaul dengannya. Jumlah tabi'in tidak terhingga, namun para ulama sepakat bahwa akhir masa tabi'in adalah tahun 150 Hijriah, sedangkan akhir dari masa al-tabi'in adalah tahun 220 Hijriah. 4. Al-Mutaqaddimun. Al-Mutaqaddimun adalah salah satu gelar yang diberikan kepada ulama hadis berdasarkan usaha dan peranannya dalam pengembangan dan pengkajian hadis serta teknik yang dipergunakan dalam membina hadis. Yang dimaksud dengan Al-Mutaqaddimun adalah ulama hadis yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah yang telah menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab mereka yang mereka dapatkan melalui perlawatan dan kunjungan langsung ke guru-guru mereka, serta mengadakan pemeriksaan dan penelitian sendiri terhadap matan dan para perawi hadis yang mereka terima.
Menurut Imam Nawawi, para ulama mutaqaddimun ini telah berhasil mengumpulkan keseluruhan hadis sahih, kecuali sedikit yang masih tersisa yang selanjutnya dibukukan oleh ulama yang datang kemudian. Di antara ulama mutaqaddimun yang telah berhasil menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab mereka masing-masing adalah 1. Imam Ahmad Ibnu Hambal, 2. Imam Bukhari, 3. Imam Muslim, 4. Imam Al-Nasai, 5. Imam Abu Dawud, 6. Imam Al-Tirmizi, dan yang ketujuh Imam Ibnu Majah. 5. Al-Mutaakhirun. Ulama mutaakhirun adalah ulama hadis yang hidup pada abad ke-4 Hijriah dan seterusnya. Al-Zuhabi mengatakan bahwa tahun 300 Hijriah adalah tahun pemisah antara ulama mutaqaddimun dan ulama mutaakhirun. Pada umumnya, ulama mutaakhirun menyusun kitab-kitab mereka dengan mengutip hadis-hadis yang telah dihimpun oleh ulama mutaqaddimun, dan selanjutnya mereka meneliti sanad-sanadnya dan menghafalnya. B. Istilah yang berhubungan dengan kegiatan periwayatan. Dalam hal periwayatan hadis, para sahabat Nabi tidaklah sama kedudukannya, terutama dalam kaitannya dengan banyaknya atau jumlah hadis yang mereka riwayatkan. Al-Muqsirun fi al-hadis. Yang dimaksud dengan al-Muqsirun fi al-hadis adalah para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang jumlahnya lebih dari 1000 hadis. Mereka berjumlah 7 orang, yaitu Abdullah Ar-Rahman Ibnu Sah al-Dausi al-Yamani. Yang kedua, Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Yang ketiga, Anas Ibnu Malik. Yang keempat, Aisyah binti Abu Bakar. Yang kelima, Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Al-Muttalib. Yang keenam, Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari. Dan yang ketujuh, Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sanan Al-Ansari atau yang dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. C. Istilah yang berhubungan dengan kepakaran dan jumlah hadis yang diriwayatkan. 1. Talib al-hadis, tingkat kepakaran yang terendah dalam bidang hadis, yaitu seseorang yang baru mulai karirnya dalam bidang hadis. Al-Musnid, orang yang meriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya, baik dia mengetahui tentang keadaan sanad maupun tidak. Al-Muhaddis, menghafal 1000 hadis baik matan, sanad maupun perawinya. Al-Hafiz, menghafal 100.000 lengkap dengan matan dan sanadnya serta sifat-sifat perawinya baik dari segi jarah maupun ta'dil. Al-Hujjah, menghafal 300.000 hadis lengkap dengan sanadnya serta mengetahui perawinya dari segi jarh dan ta'dilnya. Al-Hakim, menghafal 300.000 hadis Nabi Muhammad SAW beserta urutan sanadnya dan mengetahui perawinya dan sebagainya yang berkaitan dengan hadis. Amir al-Mu'minin fi al-hadis, gelaran yang tertinggi dalam kesepakatan seorang ulama hadis. D. Istilah yang berhubungan dengan sumber kerujukan. 1. Akhrajahu al-sab'ah, 2. Akhrajahu al-sittah, 3. Akhrajahu al-khamsah atau disebut juga dengan Akhrajahu al-arba'ah wa Ahmad. 4. Akhrajahu al-arba'ah atau Akhrajahu ashab al-sunan. 5. Akhrajahu al-salasah. 6. Muttafaq alaihi. 7. Akhrajahu al-jamaah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.